Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bersama dengan keluarga di tempat ini, kita dibawa untuk sehati mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dan berkat-berkat yang Tuhan boleh anugerahkan di setiap kita. Dan saat ini, di siang hari ini, kita mari sehati menaikkan doa dalam ibadah, dan di dalamnya ada pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, ku bersyukur Bapa, banyak yang telah kau perbuat dalam hidupku. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
ini kami boleh dibawa untuk sama-sama meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, kuduskan hidup kami, rumah ini, ruangan ini dikuduskan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan suasana sorga kami nikmati saat ini dalam kami beribadah dengan Tuhan. Semua kami yang terlibat dalam ibadah, biarlah kami sehati, satu dalam roh kami meninggikan Tuhan. Kami mulaikan ibadah syukur di siang hari ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari dengan sikap berdiri kita akan nyanyikan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Saat ini diberikan kesempatan bagi keluarga menyaksikan kebaikan Tuhan. Disilahkan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Tuhan pada hari ini khususnya saya pribadi bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan saya sampai saat ini. Masih Tuhan tolong apapun keadaan saya, bahkan pergumulan, saya percaya sampai saat ini saya mampu melewati semuanya karena Tuhan dan karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan pada hari ini di mana saya sangat bersuka cita sekali mengundang Bapak Ibu, teman-teman semua bersama-sama kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Itu bentuk syukur saya, yaitu lewat ini rencana rencana membuka usaha. Jadi saya katakan sama suami saya, kayaknya ini memang ada acara pembukaannya ya untuk jam 3. Tapi lebih baik ini ada ibadah, diadakan ibadah, saya katakan, karena saya yakin dan percaya setiap usaha yang saya jalani dan saya mulaikan, saya percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada, dan berkat-berkat Tuhan terus mengalir. Oleh sebab itu pada sore hari ini bersama-sama jemaat Tuhan, Bapak Ibu Gembala, untuk kerinduan saya untuk mendoakan usaha ini, di mana pada hari ini istilahnya pembukaan lah ya untuk usaha ini, dan di mana kerinduan saya juga menjalani usaha ini, yaitu karena produk Herbalife ini untuk kesehatan ya. Jadi kerinduan saya ingin menjadi berkat lewat usaha ini bagi teman-teman, bagi keluarga, bahkan bagi tetangga di mana tempat saya tinggal. Oleh sebab itu sebelum memulainya, karena produk ini dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh ya, ada juga
rasa khawatir ya, karena berbeda-beda reaksi orang konsumsi ini. Jadi oleh sebab itu saya katakan saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun itu yang saya jalani, saya percaya Tuhan yang ambil alih semuanya, dan Tuhan yang tetapkan. Memang semua saya rencana saya jalani, tapi saya percaya rencana ini kedepannya lebih lagi Tuhan bekerja lewat kehidupan saya. Dan saya minta dukung dalam doa ya, bantu doa teman-teman lewat usaha ini, sehingga benar-benar usaha ini saya boleh jalani, bukan karena apa ya, tapi memang kerinduan saya ingin membantu terkhususnya keluarga saya ya, orang tua saya. Lewat saya buka usaha ini bisa biasanya mereka katakan bisa minum gratis. Jadi puji Tuhan, lewat usaha ini mungkin bisa terbantu Bapak Ibu Gembala boleh minum gratis produknya, dan yang itulah Tuhan boleh berkati usaha ini. Dan juga keluarga besar saya di tempat ini, suami, anak-anak, yang suami saya tidak bersama di sini, tetap dukung kami dalam doa lewat apapun usaha yang kami kerjakan, sehingga semuanya itu kami boleh pakai dan kembalikannya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dan puji Tuhan, mungkin ini yang menjadi kesaksian saya pada siang hari ini, dan kembalikan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya di setiap doa, di setiap kerinduan ada terkandung mimpi-mimpi ya, yang pastinya perlu campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah usaha ini sudah baik sekali diawali dengan ibadah. Di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi alarm bagi keluarga, khususnya Ibu Mary yang menjalani ini, sehingga tatkala diberkati ada firman yang mengontrol hati kita. Puji Tuhan, kita akan sediakan hati untuk dengarkan firman Tuhan sebelum kita mendoakan usaha dari keluarga di tempat ini. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan itu bersama-sama. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Firman Tuhan, haleluya. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Oleh percaya, saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Oleh percaya, haleluya. Oleh percaya, saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Minta Bapak Edi Mulyanto pimpin dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan siang hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, nafas, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga pada siang hari ini kami berserta membalas sidang Jumat dan anggota Jumat untuk beribadah di tempat ini. Lebih lagi Kau urapi hamba-Mu yang telah membawakan firman, dan firman yang kami dengar bisa bertumbuh, berbuah, berakar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, semua jemaat, terkhusus keluarga yang ada di tempat ini, sama-sama kita akan menikmati kebenaran Tuhan
dalam firman-Nya. Firman Tuhan hari ini, biasanya kalau acara begini Pak Gembala yang bawa firman. Tapi Pak Gembala bilang itu bisnis itu kebanyakan wanita-wanita. Jadi Ibu Gembala ada yang khotbah. Haleluya. Semangat ya. Khususnya keluarga Ibu Mary. Ini firman untuk kita semua, tetapi lebih khusus bagi keluarga yang ada di tempat ini, Ibu Mary yang menjalankan usaha. Dalam Yesaya 3 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Yesaya 3 ayat 10 dan ayat 11. Sudah dapat? Ya, ayat 3 dan ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri." Amin. Khususnya keluarga, katakan amin 3 kali. Haleluya. Mengaminkan firman Tuhan bahwa dia yakin inilah kebenaran yang sesungguhnya. Ya, dalam kehidupan manusia kita. Firman Tuhan hari ini saya akan mencoba memberikan tema, yaitu diberkati untuk melayani. Haleluya. Diberkati untuk melayani. Melayani di dalamnya maknanya sangat dalam, sangat luas, ya. Firman Tuhan yang sering mungkin kita baca bahwa katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya. Mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pribadi yang sukses, menjadi pribadi yang berhasil, adalah kerinduan semua makhluk hidup. Ya, adalah kerinduan semua manusia yang dikatakan yang bernafas. Ya, orang yang malas sekalipun kalau kita tanya mau sukses enggak, pasti dia bilang mau. Ya kan? Dalam keadaan apapun, saya mencoba membawa kita bahwa semua manusia kepingin apa yang namanya sukses dan berhasil. Di pihak Tuhan, saudara harus pahami, di pihak Tuhan untuk memberkati saya, untuk memberkati saudara, itu adalah hal yang tidak terlalu sukar. Amin. Ya. Memberkati anak-anak Tuhan, apalagi lebih khusus kalau manusia kan pada umumnya. Tetapi lebih khusus memberkati usaha anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam tanda petik siang malam berseru kepada Tuhan. Jiwanya memuji Tuhan. Jiwanya ada doa di hadapan Tuhan. Jiwanya melayani Tuhan. Untuk pribadi-pribadi seperti ini, saya mau berkata, di pihak Tuhan, sebentar saja Tuhan bisa berkati kita. Ya. Dalam sekejap saja Tuhan bisa membuat sukses apa yang kita kerjakan. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan hari ini kita diberikan dua pemahaman dari ayat 10 dan ayat 11. Syarat untuk diberkati oleh Tuhan. Poin yang pertama ayatnya yang ke-10, jadilah orang benar. Ya, jadilah orang benar. Sebab orang baik tidak selamanya benar. Tetapi kalau orang benar pasti dia baik. Ya. Siapakah orang benar itu? Dengan berani kita berkata di hadapan Tuhan, saya Tuhan. Ya. Syaratnya Tuhan dengan mudah memberkati kita, jadilah orang benar. Yang kedua dalam ayat 11, jangan jadi orang fasik. Saudara tahu orang fasik hidupnya benar, hidupnya beribadah, hidupnya tahu firman, tapi tidak melakukan firman dalam hidupnya. Nah, itu tipe orang fasik, saudara. Ya, menjadi orang benar adalah pribadi yang tahu Tuhan, pribadi yang tahu siapa Allah yang memberkati dia, pribadi yang tahu bahwa dia diberkati karena Tuhan, bukan hebat kuat gagahnya. Sehingga dalam
hidupnya, tatkala dia diberkati, dia tetap menjadi orang yang benar. Orang yang benar ciri-cirinya tidak melupakan kebaikan Tuhan, ya, tidak melupakan karya Tuhan. Dan kedua, jangan menjadi orang fasik. Kata firman Tuhan dalam ayat 11, orang fasik akan menerima malapetaka. Kerinduan kita sepakat di dalam ruangan ini, apa yang akan diusahakan oleh Ibu Kekasih, Ibu Mary, yang akan dibuka, yang akan diawali pada hari ini adalah awal Tuhan memberkati usaha ini. Tapi ingat, untuk terus diberkati oleh Tuhan harus jaga hati, tetap menjadi orang benar, ya, tetap menjadi orang benar. Saya percaya ini sudah diketahui oleh Ibu Mary, seorang pelayan Tuhan, ya. Tatkala diberkati, jangan lupa dengan Tuhan. Di pihaknya kita manusia. Tadi saya bicara di pihak Allah begitu mudah untuk memberkati kita. Sekarang di pihaknya kita manusia. Usaha yang kita akan capai dalam keberhasilan, usaha yang sedang kita kerjakan, di dalamnya ada usaha, ada tenaga yang dikeluarkan, ada pikiran yang terkuras di sana, dan ada pengorbanan. Pengorbanannya itu banyak. Pada ujung-ujungnya pengorbanan isi dompet. Ya kan? Usaha, saudara lihat di depan ini ada begitu banyak bungkusan kado-kado. Ya, itu dibeli dengan uang. Berkorban, saudara. Jangan jadikan pengorbanan yang sudah dilakukan kemarin dan finishnya hari ini untuk ke depan diberkati, dan jadinya Tuhan bilang wah 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 wah, gitu ya. Wah wah wah, seperti ingat jemaat Tuhan khotbah saya hari Minggu, ya. Tetap jaga hati tatkala kita diberkati oleh Tuhan, dan di pihak kita manusia untuk mencapai keberhasilan pasti ada proses. Yang saya sudah katakan tadi, proses dari dalam, proses dari luar. Kalau proses dari dalam itu menjadikan dua pribadi dalam keluarga suami istri, saya percaya usaha yang dibangun hari ini sudah komunikasikan suami istri, ya, sehingga mau apapun usahanya ke depan, dua-dua menerima. Suami istri menerima. Jadi ke depan tidak ada yang saling menyalahkan. Tuh kamu, gara-gara kamu, gitu kan? Tuh kamu, kan saya sudah bilang nggak usah, gitu ya. Menyatukan dua pribadi, menyatukan dua persepsi, menyatukan dua pandangan, dan akhirnya menemukan kata sepakat di antara suami istri. Prosesnya nggak mudah, betul nggak Ibu Mary? Gitu ya. Prosesnya nggak mudah. Yang kenal suami kita dengan karakternya ya kita istri, gitu kan? Jadi Ibu Mary sendiri yang tahu bagaimana proses sehingga suami istri bisa sepakat dengan usaha ini, ya. Sehingga usaha yang akan dijalankan benar-benar saling terbuka suami istri, ya, saling terbuka, karena ini adalah awal yang baik menjalankan usaha dan pekerjaan. Biarlah semua proses yang sudah dijalani, pada poin ini saya memberikan tema tadi, diberkati untuk melayani. Jadilah ini keluar, ya. Ketika sudah baik di dalam, sekarang actionnya keluar. Menjadi seorang pelayan. Pelayan di sini banyak, saudara. Ibu Mary saya tahu, saya pernah ada di sini. Jadi melayani tamu-tamu yang ada, melayani sesama. Layanilah dengan ramah, layanilah dengan senyum yang manis. Saudara, Ibu Mary, kalau kasar pelanggannya pasti lari, betul nggak Bu? Ya, biarpun sudah bersolek-solek secantik apapun, kalau kasar melayani konsumen pasti lari. Pasti konsumennya bilang, ih masih banyak lagi di sana, kan persaingannya luas ya, banyak. Tetapi ini tips firman Tuhan, diberkati untuk melayani sesama. Ke depan Bu Mary akan melayani banyak karakter manusia, ya. Banyak, kita berdoakan banyak orang yang datang minum di sini. Makan minumnya ini bahan minum. Jadi banyak orang yang datang di sini. Jadilah tuan rumah yang memiliki usaha yang ramah menyambut tamu-tamu,
Ya, berikanlah senyum manismu, senyum yang memberkati bahwa ini loh wajah Kristus ada di dalamku. Ya, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, diberkati untuk melayani. Jadilah pelayan Tuhan, karena Ibu Mary adalah pelayan Tuhan dalam gereja. Tatkala disibukkan dengan pekerjaan dan usaha, jangan lupa Tuhan. Ya, jangan lupa Tuhan. Puji Tuhan ya, bukan puji Tuhan, syukur ya. Sekarang di gereja kami wanita belum ada PA dan doa. Bukan syukur, senang ya saudara, enggak. Jadi kedepannya akan banyak sekali kegiatan. Saya tahu komunitas ini kegiatannya banyak. Tapi ingat, jangan melupakan Tuhan. Ya, melayani Tuhan dan melayani sesama itu adalah dua hal yang sangat penting untuk menuju keberhasilan, dan keberhasilan kita benar-benar dinikmati. Mau nggak Ibu Mary, dia yang bersusah payah, orang lain yang menikmati? Enggak kan? Jadi kata firman Tuhan, katakan berbahagia orang benar. Apa yang diusahakannya, dia juga yang akan menikmati hasilnya. Puji Tuhan. Dan saya percaya usaha di tempat ini yang dilakukan oleh Ibu Kekasih, Rindu juga dia berhasil. Ya, Rindu berhasil. Nggak mungkin dalam kesaksian biasa-biasa aja lah usaha ini. Nggak mungkin. Di dalam hatinya terkandung niat yang begitu kuat. Ya, selain ya tadi melayani keluarga, Bapak Ibu Gembala katanya boleh minum gratis. Jangan tiap hari ya Pak Gembala. Mahal soalnya produk ini. Mahal. Keluarga juga kalau ada uang ya bayar. Jangan tiap hari gratis. Kita manusia kalau dengar gratis, oh siapa nak mau gitu kan. Tapi jangan keasikan dengan gratis ya. Boleh sekali-sekali. Kami dua pasti datang. Sudah diberi peluang kok. Puji Tuhan, bercanda saja. Saudara, intinya jaga hati. Diberkati dan terus diberkati, dibuat sukses oleh Tuhan dalam usaha dan pekerjaan. Jaga hati. Melayani sesama dalam komunitas dengan perkataan dan komunikasi yang saling membangun. Dan ketika ada kumpul teman-teman di sini, jadikan rumah ini bukan hanya sekedar rumah bisnis, tetapi di dalamnya ada rumah yang di dalam keluarga, di dalam tamu-tamu yang ada adalah pribadi-pribadi yang saling memotivasi, saling membangun, dan jauhkan dari persekutuan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Di dalamnya ada kumpul-kumpulan fitnah-menfitnah. Ya, ini bahasa dunia bilang katanya kalau perempuan sudah ketemu, jangankan 3, 2 aja heboh sudah. Gitu ya. Tapi anak-anak Tuhan kita rubah statement itu. Kalau anak-anak Tuhan bertemu, wanita bertemu 2 orang, wow, suasana sorga bisa dinikmati. Karena apa? Terhindar dari gosip. Banyak komunitas ini kan perempuan, wanita-wanita. Karena yang mau langsing, yang mau lebih wow seperti itu, kebanyakan itu paling dikejar oleh kaum hawa, kaum wanita. Ya, jadi hindarilah dalam rumah ini, karena rumah ini dari awal dibangun untuk dijadikan rumah ibadah dengan Tuhan. Jadi jaga sehingga rumah ini tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Tuhan, jangan lupa Tuhan. Ya, jangan lupa waktu-waktu dengan Tuhan. Ini pesan firman Tuhan bagi kita semua dan lebih khusus bagi keluarga Ibu Mary, karena Pak Nenggolan tidak ada ya. Bersama dengan anak Jessica menjalankan usaha ini. Kita sepakat usaha ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman, dan nanti di doa selanjutnya akan dipimpin oleh Pak Gembala untuk mendoakan usaha ini. Ini hati kami Tuhan. Tatkala kami telah ditaburi dengan firman-Mu, kami percaya ini pesan Tuhan bagi kami semua. Mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa fananya manusia kami Tuhan. Sekalipun kami berusaha, sekalipun kami mengelola sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, kami aminkan firman-Mu, kami tidak bisa mendapatkan apa-apa Tuhan. Namun terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar firman ini meneguhkan hati kami semua. Lebih khusus Ibu Mary dalam keluarga di tempat ini yang akan menjalankan
usaha yang baru di rumah ini. Kau jaga hatinya, jadi orang yang benar dan menjauhkan dia dari kefasikan hidup. Sebab kami tahu rahasia kebenaran firman Tuhan. Orang benar akan menikmati hasil dari jeripayanya, tapi orang fasik akan menerima malapetaka yang disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bungkus hati kami dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam menjalankan usaha. Tuhan ingatkan firman ini bagi kehidupannya, sehingga dia terus tak kala diberkati, dia menjadi pribadi yang melayani sesama dan melayani Tuhan. Makasih Bapa di surga untuk firman-Mu, meteraikan bagi kami semua, dan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Saatnya bentuk syukur kami bersama, kami akan memberikan korban persembahan. Dahului hati kami memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nyanyikan pujian, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Nyanyikan satu pujian ini. Aku Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan terima kasih banyak buat keluarga yang telah mengundang kita semua pada hari ini. Dan disampaikan terima kasih banyak buat kehadiran kita semua, jemaat dan para keluarga, tetangga, teman, sahabat yang boleh ambil bagian dalam ibadah sebelum sampai jam 3, karena ada acara lagi di jam 3 ya. Puji Tuhan, di akhir ibadah ini akan mendoakan keluarga dalam usaha yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Besok ada ibadah jam 9:30 pagi sudah dimulaikan. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Amin, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan pujian kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami persembahkan pujian dan syukur kami. Oleh karena kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala karya-karya Tuhan, perbuatan tangan ajaib Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Pada siang menjelang sore hari ini, kami bersama-sama dengan keluarga umat-Mu, terkhusus kepada Ibu Mary, kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup daripada umat-Mu ini. Di mana pada hari ini adalah awal untuk umat-Mu ini akan menjalankan usaha yang akan dijalankan ke depan nanti. Namun sebelum memulainya Tuhan, firman-Mu sudah datang dalam hidup kami. Dan firman itulah yang akan menjadi dasar yang kuat, yang meneguhkan kami. Supaya benar-benar kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak mampu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu satu niat yang sangat baik dan luar biasa boleh dikerjakan oleh umat-Mu ini. Oleh sebab itu ya Bapa, saat ini hamba datang memohon anugerah-Mu, memohon berkat-Mu, memohon keselamatan yang daripada Tuhan. Dan sebelum hamba mentabiskan usaha herbal yang akan dijalankan oleh Ibu kekasih ini, hamba mohon keberkatan yang daripada Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kelimpahan-kelimpahan surgawi Engkau curahkan di tengah-tengah usaha ini. Dan hamba tabiskan usaha ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang memberkati usaha ini, Engkau yang membuat sukses, Engkau yang membuat berhasil di dalam nama Yesus. Sejak dimulaikan bahkan dijalankan usaha ini dari awal dan seterusnya, kami percaya turut campur tangan daripada Allah ada di tengah-tengah usaha ini. Tuhan kirim para penangan yang begitu baik semuanya ya Bapa, sehingga dengan usaha ini keluarga ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tidak pernah melupakan Tuhan, karena Tuhan yang sudah beracara dan bekerja. Hamba berdoa juga untuk keluarga ini, anugerahkan kesehatan, anugerahkanlah sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah, sehingga mereka selalu bersyukur dan bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Kami semua yang sudah terlibat dalam ibadah pada hari ini, tidak ada yang terlewatkan. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar pun kami umat-umat-Mu akan berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, tibakan kami dengan keadaan yang selamat dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Tamatkan ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawa pulanglah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan kembali pada kalian kedua mengangkat kerja yang sempurna, bawa masuk ke dalam kerjaan sorga. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat siang dan berkati. Saya serahkan kepada kedua. Mungkin ada doanya. Sebelum kita sampai di sana.
bersyukur Tuhan, berterima kasih atas segala berkat Tuhan, membawa kami dirasakan di tengah ibadah kami pada siang hari ini. Dan biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar bersama, yang sudah lakukan pada siang ini, dan kami memberkati setiap pribadi yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, saatnya keluarga tempat ini memberkati kami lewat makanan dan minuman yang sudah disediakan. Tuhan, sebelum kami menyantapnya bersama Tuhan, biarlah Engkau memberkati makanan dan minuman Tuhan, dalam mendatangkan kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami, dan dari segala mara bahaya sakit penyakit. Bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya juga mengembalikan berkat-berkat yang berlipat kali ganda Tuhan untuk keluarga tempat ini yang sudah menyediakan bagi kami Tuhan. Diberkatilah setiap usaha, berkatilah setiap kerinduan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo silakan. Jauh.